A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj ayat berapa ini ya, yang dari 12 sampai terakhirnya 22. Yang kemarin tentang ayat 12-nya pendek ayatnya. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab, intinya ya, sesungguhnya azab Allah, azab Tuhanmu itu lah, pakai lam ini ya, menunjukkan penekanan, penegasan. Dia ingin menekankan amat sangat maha gitu, berat. Itulah kemarin intinya ya, bahwa azab ayat ini terkaitnya, ini kan terkait dengan ayat sebelumnya. Pasti Allah memastikan azabnya bagi penguasa zalim ya, ashabul ukhdud itu kan ya. Allah memastikan itu bagi mereka orang kafir, yang kafir dan zalim lagi ya, keterlaluan kemarin kan, di luar batas peri kemanusiaan. Nah, Allah menjanjikan inna batsya rabbika lasyadid, meskipun ayat ini berlaku umum ya, bagi siapapun sama saja. Dan tentunya kan setiap amal yang baik ataupun yang buruk gitu kan, Allah menjanjikan pasti ada balasannya. Dan azab pun tentunya bertingkat-tingkat, beragam. Nah, adapun bagi ashabul ukhdud ini yang sudah kafir, kemudian dosanya pun ya dengan bukan hanya membunuh gitu, tapi kan penyebab membunuhnya itu si penguasa ini minta supaya rakyatnya ini murtad. Nah, itu yang amat sangat berat bagi mereka. Nah, ayat berikutnya sekarang ya. Wa huwal ghafurul wadud. Aneh kan ayat ini susunannya seperti inna batsya rabbika lasyadid. Ini yang ini dulu berartinya innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, ayat ini sekarang nih ya. Dialah, sesungguhnya dia Allah. Dialah innahu huwa, bahasa Arab nih, innahu hu itu sudah huwa, sama dengan huwa. Innahu huwa, sesungguhnya dialah yubdi'u wa yu'idu, yang memulai dan mengembalikan. Itu terjemah harfiahnya ya, dialah yang memulai dan mengembalikan. Nah, tentu ini perlu penjelasannya, redaksi yang seperti itu maksudnya apa? Ada dua nih kemungkinan maknanya. Satu, ini belum ke satu. Jadi ini yang pokoknya kata-kata ini Allah menerangkan sebagai yang memulai gitu ya, yang memulai, dan Allah juga yang mengembalikan. Nah, ini kebetulan juga nanti ada hadis yang berkaitan dengan ini nih, yang kata-kata yubdi'u, memulai ya. Juga dengan ayat yang ke berapa nih, yang berikutnya, yang menerangkan tentang ayat ke-15, Dzul Arsyil Majid. Allah itu pemilik arsy yang agung, arsy yang mulia. Nah, ini ya, untuk menerangkan ini yubdi'u-nya seperti ini nih ya. Mudah-mudahan ketemu langsung nih hadisnya. Yang kebetulan juga berkaitan dengan di hadisnya itu menerangkan arsy. Apa yang ini itu, mananya sedikit cirian ya teh. Sudah diberi tanda itu padahal nih. Hilang lagi cirinya. Hadisnya tentang ini juga pernah disampaikannya, yaitu hadis yang menerangkan bagaimana awal mula adanya kehidupan.
Jadi bagaimana awal mula adanya kehidupan, ini mudah-mudahan nih ketemu sekarang nih. Sudah ditandai padahal mah itu. Nah ini nih, panjang nih hadis terjemahnya saja nih ya, biar ini Arabnya ya nggak makan waktu nih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untaku aku ikat di depan pintu. Kemudian datang rombongan dari Bani Tamim. Maka beliau bersabda, terimalah kabar gembira wahai Banu Tamim. Yang mereka berkata, Tuhan telah memberikan kabar gembira kepada kami itu, berilah kami sesuatu. Alah ini saya terangkan sedikit di sini nih ya. Rasulullah SAW itu mengatakan, wahai Bani Tamim, terimalah kabar gembira. Rasulullah itu mau memberi ilmu, tapi mereka malah meminta yang lain. Kebutuhan gitu kok ilmu atau anu ya teh anu seolah. Terimalah Bani Tamim kabar gembira. Mereka malah mengatakan, yang mereka berkata, Tuhan telah memberikan kabar gembira kepada kami, maka itu berilah kami sesuatu. Malah meminta yang lain. Mereka mengatakannya 2 kali. Kemudian datang orang-orang dari Yaman menemui beliau. Lalu beliau berkata, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman, jika Bani Tamim tidak mau menerimanya. Mereka berkata, penduduk Yaman berkata, kami siap menerimanya wahai Rasulullah. Mereka berkata, kami datang kepada Tuhan untuk menanyakan urusan ini, yaitu urusan penciptaan makhluk. Dan ini datang dari Yaman, kami datang kepada Tuhan untuk menanyakan urusan ini, yaitu urusan penciptaan makhluk atau tentang awal mula kehidupan. Ini datang dari Yaman ya, dari Yaman ke Madinah berapa 1000 kilometer. Banu Tamim tadi teh di kabar gembira embong menduit da kadiekeun. Banu Tamim kudu birek dibere ilmu. Dia kan menolak tadinya. Banu Tamim itu, Tuhan sudah memberikan kabar gembira itu kepada kami. Sekarang berilah kami sesuatu. Kajen mung macek Nabi teh. Kemudian datang rombongan dari Yaman. Nah, oleh Rasulullah kan kemudian diberitahukan kepada orang Yaman, dan mereka mengatakan, kami siap menerimanya. Kami datang kepada Tuhan untuk menanyakan urusan ini, yaitu tentang awal mula kehidupan atau awal penciptaan disebutnya. Nah di Sahih Bukhari sendiri, ini hadis riwayat Bukhari ya. Di dalam Sahih Bukhari sendiri ini oleh Imam Bukhari ini ditempatkan di dalam Kitabu Bad'il Khalqi namanya. Bad'il Khalqi itu ya awal mula penciptaan, itu awal mula penciptaan, adanya kehidupan, adanya alam raya itu seperti apa. Al-Quran ada yang menerangkan demikian. Nah ini kalau hadis ini diantaranya ini ya, dengan kronologi seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, mereka tadi mengatakannya, kami sengaja datang kepada Tuhan ingin menanyakan urusan ini. Maka beliau bersabda, dialah Allah yang tidak ada sesuatu selain Dia, dan arasnya itu berada di atas air. Ya, Dia menulis di dalam sebuah kitab segala sesuatu yang akan terjadi. Allah menulis sekali ini harus hati-hati nih ya, atau bukan hati-hati sih, kita pelan-pelan gitu ya memperhatikan nih redaksi ini kan sekedar terjemah juga sebetulnya ya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu, bukan tidak ada Tuhan di dimah, tidak ada sesuatu selain Dia. Nah awalnya seperti ini Rasulullah menerangkan awal mula penciptaan. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu selain Dia.
Ya, dengan makna bahwa sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah sendirian, berarti selain Allah itu tidak ada. Ini berdasarkan terjemah saja nih ya. Seperti itu memang maknanya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu selain Dia. Ya, maknanya bahwa Allah itu asalnya sendirian. Seperti yang diterangkan di dalam sifat-sifat Allah, yaitu qidam. Kan sifat-sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisinya, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah gitu. Arti qiyam itu artinya tidak berawal. Allah itu wujudnya, sifat ke-1 wujud, qidam, baqa, wujud itu ada itu Allah mana? Atulin gaib, baik kudu ngejegir mah. Allah itu gaib, yang gaib itu ada enggak? Jangankan Allah, setan saja ada, malaikat saja ada, tapi oleh Allah gitu bagi manusia digaibkan, bagi Allah enggak ada yang gaib. Ya, atau Allah memberi kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan yang manusianya, kemampuan yang Allah tetapkan, yang Allah berikan bagi manusia itu terbatas, oleh Allah dibatasi hanya untuk urusan yang nampak. Nah, manusia hanya sampai di sini. Yang gaib nggak akan bisa dengan kemampuannya. Akalkah misalnya dirasakan mau nepi, oleh Allah sudah dibatasi. Allah sendiri gaib, artinya tidak akan terkejar kan oleh kemampuan manusia. Nah, kembali lagi ke sini nih, Allah itu dialah Allah yang tidak ada siapapun, tidak ada apapun selain Dia. Nah, kemudian ini menerangkan arasnya, dan arasnya itu berada di atas air. Nantilahnya ini tentang arasnya ayat ke depannya. Lalu Dia menulis, Dia menetapkan di dalam sebuah kitab segala sesuatu. Ini sebelum menciptakan nih ya. Sebelum menciptakan nih Allah melakukan ini. Dia menulis di dalam sebuah kitab segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu mulailah Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya tentulahnya. Nah, seperti ini awal mula penciptaan. Allah asalnya sendirian karena Allah itu qidam, Allah tidak berawal. Tak eta jangan dikejar dengan akal, tidak berawal teh kumaha? Aya lah pokoknya mah. Allah itu tidak berawal. Artinya selain Allah berarti ini di awalnya, yaitu diadakan oleh Allah. Sebelum Allah jadi, mengadakan, menciptakan seluruh makhluknya, segala sesuatunya sudah ditetapkan dulu, dikonsep, ditetapkan setelah matang, fix lah itu. Jadi semua yang Allah tuliskan itu diwujudkan. Nah, bahkan kan ada ayat yang menerangkan ini, tidak ada selembar daun kecil yang jatuh di hutan belantara atau ada biji yang mengeluarkan tunasnya lalu tumbuh menjadi pohon besar. Tadi tulisan yang dulu itu di Allah sudah ada, itu sudah disiapkan. Ini ya, Allah menyiapkan segala sesuatu ya, artinya apa yang terjadi sekarang itu sudah ada dulu tulisannya. Dari mulai menciptakan sampai kiamat akhirat lengkap catatan Allah, sudah ada apa yang akan terjadi, makanya Allah tahu. Allah tahu nggak apa yang akan terjadi, tinggal mau ke catatan mun poho eta ge. Kalau lupa ya, kalau Allah suka lupa ya, kalau Allah suka lupa gitu. Misalnya ini kuda zebra yang ada di Kenya yang hidup tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian, matinya kenapa ya? Oh, ku singa, buru-buru singa akan ditukeun. Karena apa yang semua yang terjadi itu sudah ada ditetapkan oleh Allah.
Sehingga suka ada yang salah mengartikan kalau begitu buat apa kita beramal, pada ayat catatan lagi ya. Tapi pokoknya Nabi Allah dan Nabi merintahkan beramal titik, taat gak, tinggal itu saja. Ketetapan sudah ada ya. Jangankan untuk manusia, untuk tadinya daun kecil yang jatuh di hutan belantara saja itu tumbuhnya kapan, kemudian jatuhnya kapan, jatuhnya kenapa, terus setelah jatuh jadi bagaimana kelanjutannya, lengkap sudah ada. Ada iya we alpukat. Pan iya iraha coba buahanana terus kesahan nu ngadaharna. Karena tahun hareup ieu mah di catatan Allah sudah ada. Ya kalau alpukat ini berbuah lagi, tangke buah nu belah dinya eta saha nu ngadaharna, sok geura buka catatan Allah mah aya eta teh. Nah ini ya udah ya hadis. Katakanlah kalau apa namanya orang Yaman ini jauh-jauh datang menemui Rasulullah untuk menanyakan ini apa di sana nggak ada yang bisa ditanya? Logikanya banyak orang yang bisa ditanya, tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab. Seperti pemikir-pemikir Barat yang memunculkan teori-teori awal mula kehidupan banyak, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Semuanya hanya mengira-ngira. Semuanya hanya kalau ini wahyu, karena Rasulullah SAW kan bukan seorang bukan seorang pemikir ilmuwan. Nabi, beliau arti Nabi itu pembawa berita, berarti semua yang disampaikannya itu adalah berita dari Allah. Nah Allah yang tahu kan, karena Allah yang mengkonsepnya Allah, yang mewujudkannya Allah. Makanya beliau itu sebutannya Nabi, pembawa berita, semuanya hanya berita. Ya, bukan berdasarkan pemikiran atau kecerdasan beliau sendiri. Ini lanjutkan lagi ini ya. Nah, ini kata-kata ini ya, dialah Allah yang tidak ada sesuatu, bukan tidak ada Tuhan di sini, tidak ada sesuatu selain Dia. Arasnya berada di atas air. Lalu ia nih Allah menetapkan di dalam sebuah kitab, menetapkan apa? Segala sesuatunya. Segala sesuatunya gitu sudah ada blueprint bukunya, catatannya. Jadi semua apa yang terjadi itu sesuai dengan catatan yang ada pada Allah. Lalu dia katakan barulah setelah konsepnya lengkap, catatannya lengkap dari A sampai Z, dari awal berarti dari begitu awal mula Allah menciptakan kehidupan sampai abadi berarti. Nah itu catatannya seperti itu, dari awal mula menciptakan sampai abadi. Artinya siapa saja sih yang nanti yang akan masuk surga membuka masuk catatan Allah dah aya. Tangke kan itu kan fa'alul lima yuridnya ayat berikutnya, Allah bebas melakukan apapun karena Allah itu tidak berhak di hisab. Sahdar ka hisab Allah itu bari nage bebas Allah mah, dengan catatan banyak Allah sendiri sudah menerangkan bahwa Allah itu maha adil, Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Disebut bebas lain ciga jelema dibebaskan teh jadi ngaco. Mun gitu jelema bebas aku maneh, aduh abang teh ngabretna ge. Dibebaskan gitu teh biasa nama. Ieu mah contoh ieu we, ieu mah nu diajak ka warung. Diajak ka warung. Sok pokoknya bebas hayang naon we sok tinggalikeun. Ngagalaksak teh. Dibebaskan gitu teh asik aya nu bayarkeun. Abang sok lah bebas sok hayang naon sok di tah eta dibebaskan teh jelema Allah mah kalau Allah fa'alul lima yurid bebas Allah melakukan apapun karena Allah itu tidak pernah salah, selalu benar. Beda jeung jelema dibebaskan gitu teh.
Ya kok sabungkus padahal kanu warung nama dua mah keresekan we. Ai bayar gede-gede teuing. Nu disakon mah ka bebejana mah ieu sabungkus ya. Padahal kanu warung nama dua mah keresekan di sana. Sakit itu di jajanan aing mah. Dasar jelema. Nah sampai di situ sih ya, tentang ini memang hadis ini punnya saya buka nih di sini ini dalam Kitabu Badil Kholqi. Jadi khusus ada pembahasan tentang bagaimana awal mula penciptaan makhluk. Ini salah satu hadisnya ya yang menerangkan sekali lagi kan Allah itu sendirian. Karena Allah itu tidak berawal. Nah sebelum Allah menjadi sebutlah sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya semuanya dikonsep dulu oleh Allah, dikonsep ditulis semua lengkap catatannya. Setelah lengkap barulah Allah memulai menciptakan itu sesuai dengan apa yang Allah catat, Allah tetapkan sebelumnya. Nah sampai ke tadilah daun kecil saja ada catatannya. Itulah awal mula kehidupan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tah segitu heula tah. Kata ini dari sini nih aja juga nih sedikit yang perlu lagi disampaikan nih. Kemudian satu lagi nih dari Thariq bin Syihab, ia berkata, ia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berdiri di hadapan kami. Ini masih lanjutan dari ayat yang tadi ini ya. Jadi ada dua nih, yang sebelumnya tadi yang menceritakannya siapa tadi teh? Sahabat nanti. Imran bin Husain, satu lagi dari Umar bin Khattab, tapi di dalam Sahih Bukhari ini di dalam satu nomor yang sama gitu ya. Ada digabungkan nih oleh Imam Bukhari ini. Nabi Umar bin Khattab berkata, Nabi SAW berdiri di hadapan kami pada satu tempat. Lalu beliau mengabarkan tentang awal penciptaan makhluk hingga beliau menerangkan tentang awal penciptaan makhluk hingga sampai pada ketetapan penduduk surga masuk ke tempat tinggal abadi mereka dan penduduk neraka juga masuk ke tempat tinggal abadi mereka. Kalau kita bisa buka catatan Allah ada siapa saja yang masuk surga, yang masuk neraka. Hanya gak ada yang bisa. Sebetulnya sudah ada hanya yang pada catatan ini sebalik ini. Nabi menerangkannya, beliau menerangkan tentang awal penciptaan makhluk hingga penjelasan nabinya ya, hingga sampai pada ketetapan penduduk surga masuk ke tempat tinggal abadi mereka yaitu di surga, dan penduduk neraka juga masuk ke tempat tinggal abadi mereka. Dan tidak ada kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat melainkan beliau mengabarkannya. Maka di antara kami ada yang tetap menjaganya. Siapa yang masih mengingatnya tentu ingat, dan siapa yang lupa tentu melupakannya. Tah jelema mah poho karena ieu teh aroces we. Coba kalau ingat ini kata-kata Umar bin Khattab ya. Kemudian di antara kami ada yang tetap menjaganya, mengingatnya. Siapa yang masih mengingatnya tentu ingat, dan siapa yang melupakannya tentu dia akan lupa. Nah, katanya di antara hadis ini nih, innahu huwa yubdi'u, sesungguhnya dia lah yang memulai teh. Makna pertama yaitu yabda'ul khalqa wa yakhluquhum, yaitu memulai mengadakan seluruh makhluknya ya dan menciptakannya yang pertama kali yaitu di dunia. Kemudian kata-kata ininya summa yu'idu, kemudian Allah akan mengulanginya, yaitu menghidupkannya kembali setelah mati. Allah yang memulai, yang mengadakan, menciptakan,
dengan ketentuan bahwa manusia ini kalau manusia hidup di dunia itu kan pasti mati. Nah, wayu idu itu apa artinya? Allah akan menghidupkannya kembali. Ya, Allah akan, kalau memang Allah pun menyebutnya mati, meninggal dunia, meninggalkan dunia, bahasa di Qur'annya pun mati. Meskipun hakikatnya mati itu bukan hilang. Kalau menurut manusia di dunia, orang yang meninggal kan tidak ada hilang. Kemana sekarang mereka yang sudah meninggal? Ada nggak? Kan tidak adanya menurut manusia kan ya sudah tidak ada di dunia. Itu berdasarkan yang tadi, memang kemampuan manusia terbatas. Manusia itu kalau melihat seseorang yang terlihat, yang nampak apanya? Jasadnya. Terus jasadnya kemana setelah meninggal? Dikubur. Setelah dikubur hilang, kan jasad hilang. Jasad itu hilang kan, kembalilah menjadi tanah, intinya hilang. Nah, jadi si anunya, si A, si B, si C itu, mereka yang sudah meninggal itu kemana? Kalau menurut manusia hilang, dikuburkan ke tanah, kemudian hancur dan hilang. Padahal ruhnya itu tidak seperti jasad. Kalau jasad kan demikiannya. Kalau ruhnya tidak seperti jasad, ruhnya itu dibawa oleh malaikat maut, dipindahkan tempat hidupnya, pindah tempat hidup dari alam dunia di dalam jasad menjadi di alam barzakh tanpa jasad sekarang. Karena jasad yang baru itu oleh Allah nanti akan diberi lagi setelah di akhirat, baru diberi jasad yang baru. Kalau manusia akan tahunya seseorang meninggal, hilang berarti. Nah, Allah menyebutnya mati ya dengan makna yang demikiannya, dipisah, dicabut gitu, dipisahkan antara ruh dan jasad. Jasad kemana? Jasad ke tanah, ke tempat asalnya. Ruh kemana? Ke tempat asalnya. Nanti itu kan masih dalam perjalanan ruh mah, karena alam barzakh kan belum alam yang terakhir. Alam barzakh itu belum alam yang terakhir, masih perjalanan. Tapi mereka yang sudah meninggal sekarang ada di alam barzakh, mereka sama sedang hidup seperti manusia yang masih hidup di bumi. Itu bagian dari tahapan perjalanan manusia menuju ke tempat hidup abadi, yaitu akhirat. Alam barzakh, alam kubur gitu. Sekarang ini masih sementara. Alam barzakh, alam kubur itu nanti juga kena kiamat, hancur, hilang, ganti oleh akhirat. Nah, itu tempat terakhir hidup manusia di sana. Nah, ruh yang jasadnya dikubur di bumi itu nanti ruh yang jasadnya kan dikubur di bumi. Ruh itu nanti akan diberi jasad yang baru setelah di akhirat. Dengan ukuran yang berbeda dengan yang ada di bumi. Ayeuna sameter 70, 75, 2 meter kopat lah si Sakil Onil. Ngulu angke mah deuk teu kumaha. Moal aya nu paeh digantung di ditu mah. Nah, udah paling paeh di akhirat aja moal aya tuh paling paeh. Nah, ini maknanya yu'idu wa innahu huwa yubdi wa yu'id. Dialah yang mulai mengadakan seluruh makhluknya, wa yu'idu, dan akan menghidupkannya kembali setelah matinya. Itu makna yang pertamanya dari susunan kata-kata ini, innahu huwa yubdi wa yu'id. Kemungkinan makna kedua, innahu huwa yubdi wa yu'id. Jadi nah, kalau kemungkinan makna kedua, yubdinya di sini bukan soal penciptaan, tapi azab. Artinya ada dua azab kan, dimulai dan diulangi. Kalau yang tadi kan makna yubdi wa yu'idunya itu kalau diartikan makna yang tadi bahwa Allah lah yang memulai, menciptakan, mengadakan, lalu manusia mati, kemudian Allah akan mengulangi, itu kan ya maksudnya mengulangi di sini menghidupkan kembali setelah matinya. Dimaknai demikian
benar dan sejalan dengan banyak ayat atau Qur'annya yang menerangkan demikian, bahwa ya itulah tahapan hidup manusia. Setelah dihidupkan di bumi, meninggal, kemudian nanti akan dihidupkan kembali dan terakhir hidupnya di akhirat. Nah, sekarang mana kedua? Yubdi'u di sini memulai apa? Bukan memulai penciptaan, tapi maksudnya Allah mengazab mereka di dunia. Nanti yang yu'idunya Allah akan mengulang lagi mengazab mereka di akhirat. Itu ya, jadi makna memulai dan mengulanginya itu apakah ke penciptaan atau ke azab yang diberikan? Dua-duanya sejalan, dua-duanya juga benar. Dan ternyata memang orang-orang kafir, terutama ya yang disebut di surat ini Ashabul Ukhdud, juga ayat ini ditujukan kepada orang kafir Quraisy yang menyiksa kaum muslimin ketika awal kemunculan Islam. Benar semuanya, orang-orang yang bukan hanya kafir, tapi mereka itu menghalangi bahkan memerangi Islam pasti diazab oleh Allah sejak di dunia. Tata yubliunya itu Allah menimpakan azab mereka kepada mereka sejak di dunia. Wa yu'idu, nanti akan diulangi azab tersebut. Ya, azab tersebut oleh Allah akan diulangi. Wa fihi wa'idun lil kufrati bi annahu yu'iduhum liyabtisha bihim. Allah akan mengulanginya. Tayeu benang merah nama penuh penting nama. Iz kafaru bi nikmatil ibda'il khalqi wa kazzabu bil i'adati. Ini masih dari dua kata ini nih ya. Yaitu yubdi'u wa yu'idnya. Yubdi'u teh memulai, artinya kalau yu'idu mengulangi dari kedua kata ini ya. Tapi ini maknanya nih ya, bahwa iz kafaru bi nikmatil ibda'il khalqi, mereka itu kufur terhadap penciptaan awal. Ini maknanya bahwa mereka kufur, mereka tidak bersyukur telah diciptakan oleh Allah. Ini sudah lama juga nih ya, kalau nggak salah pernah saya terangkan. Kalau diantaranya berdasarkan ayat yang ini ya, in ta'udu nikmati la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan ada yang bisa menghitungnya. Ya, ayat surat apa itu teh yang in ta'udu nikmati lebar ta. Mana ayat nanti atuh? Ada yang menemukan? An-Nahl 18. Ya 18-nya. Di sini nih wa in ta'udu nikmatallahi fa in wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Itu jadi ditutup dengan ayat yang dengan ditutup dengan Ghafurur Rahim, ayat gitu ge. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya, artinya tidak akan dapat menghitungnya. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan dapat menghitungnya. Nah, kalau diurut dari awal sekali itu ya, makhluk Allah ini kan banyak ragamnya, macamnya. Kalau yang kita jangan semuanya lah kita sebut ada manusia, ada binatang, ada pohon, ada benda mati, udah sakitu. Yang ada di bumi itu intinya mah benda mati sangat banyak ya. Manusia jadi makhluk hidup dan makhluk mati. Kan nu gaibau lah untuk tidak kita kelompokkan lah ya. Yang nampak saja, yang hidup di bumi itu kan manusia, binatang, tumbuhan. Benda matinya, wah ada gunung, ada air, ada batu, ada air itulah ya.
Itu kan semuanya makhluk Allah, yang menciptakannya Allah. Nah, yang menetapkan, Allah menetapkan kita ini menjadi manusia, bukan binatang. Itu kenikmatan bukan? Nah, sejak awal penciptaan deh gitunya, itu sesuatu yang wajib disyukuri. Untung terjadi doma mana itu mencik urang mah. Coba kalau diciptakan jadi hayam negeri ponok seumur teh. 3 bulan kudu geus dipencit. Lewat wae teu payu dijual teh. Di mana Allah menetapkan laqad khalaqnal insana fi ahsani, itu kenikmatan bukan? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk lah, intinya makhluk manusia itu makhluk yang terbaik. Tapi kemudian kan ada ayat yang menyebutkan mereka itu lebih buruk dari binatang. Itu di Al-A'raf 179 menyebut gitu tanya. Artinya tayyida kalau mau mensyukuri nikmat Allah, dari hal paling mendasar mah untung jadi jelema. Ari untung teh nikmat beuneunya nyebut gitu teh. Ya cobalah menjadi tanggal sampo. Dirabut atuh ku Pak Andri. Dari situ itunya yuk kan lu mau bisa kahitung teh nya nikmat Allah itu tidak akan bisa terhitung. Kemudian dari kelompok manusia, ini kan sudah satu keuntungan kalau dibandingkan dengan Allah takdirkan. Jadi tadi udah saya berapa diterkam singa. Nah sekarang dari kelompok manusia, wah ini juga yang tidak kalah besar anugerahnya, yaitu hidayah menjadi manusia yang menerima agama Islam yang ditetapkan. Karena yang tidak menerima jauh lebih banyak. Coba bandingkan penduduk muslim dengan kafir hari ini, perbandingannya berapa? Sudah cukup jauh kafir jauh melebihi. Kan itu mereka itu sudah jelas rugi. Itu mereka ini yang tidak kebagian kenikmatan berupa iman dan Islam. Dan terus lah gitu. Nah, pikeun kalamun keur haus ngaregot nikmat teh. Kade teh hisab nu kitu teh. Nah, mereka ini dari kata yubdiunya nih ya. Mereka ini dari kata yubdi ini untuk mana yang keduanya, bahwa Allah itu akan memulai menimpakan azab kepada mereka. Maksudnya ini azab yang Allah berikan bagi mereka ketika di dunia. Karena orang yang seperti itu pasti diazab dunia akhirat, bukan hanya di akhirat. Wa yu'idu, dan Allah akan mengulangi azabnya bagi mereka. Nah, mengapa mereka itu sampai diazab oleh Allah dunia akhirat? Iz kafaru bi nikmatil ibda'i, karena mereka itu kufur, di sini kufur nikmatnya, tidak mensyukuri diciptakan oleh Allah. Itu hal yang paling mendasar. Artinya mereka akan lupa, tidak mengakui siapa Robnya, siapa penciptanya, tidak mengakui kan Tuhan Allah itu Tuhan. Apa itu agama lagi Maradona ngaranna lagi atuh. Nu disembah lagi Maradona. Apal Allah di mana? Kemudian ada yang menyebut dewa. Ya contoh yang saya tahu ya seringnya saya sebutkan ya Hindu di Bali, menurut mereka kan dewa, bukan Tuhan. Dan ada bidang-bidangnya. Dewa api, dewa anu itu kan mereka mengakui nggak Allah sebagai Tuhan? Nggak. Nah mereka mengingkari ini, kufur nikmat diciptakan oleh Allah. Mereka tidak mengakui bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Karena kalau sudah mengakui Allah itu Rabbul Alamin, kesananya hanya gitunya, kesananya mestinya bakal bisa menerima pernyataan la ilaha illallah. Kalau ilah ini urusan yang disembah. Kalau sudah menerima bahwa arti Rob itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, itu arti Rob. Menerima enggak? Allah itu Rabbul Alamin.
Kalau ini diterima, mestinya manusia itu menjadi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tapi detik itu kenyataan nama. Gitu kan ya, kalau kenyataannya beragam. Termasuk orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Ini di beberapa ayat juga di Qur'annya artinya oleh Allah ditulis jadi berupa ayat. La in sa'altahum, jika kamu tanya mereka, man khalaqakum, ya mah siapa yang menciptakan kamu? Abu Lahab, ya mah. Mereka menjawab Allah. Nah, atuh mencek orang mah. Kenapa kamu tanya teh? Kenapa kamu tidak mau mensyukuri kenikmatan itu? Ya kenapa manusia tidak mau kan mensyukuri kenikmatannya yubdiu teh ya. Mereka kufur terhadap nikmatul ibda, nikmat yang berupa diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Ada yang yu'idunya wa kazzabu bil i'adati, dan mereka pun kemudian tidak mempercayai atau mendustakan adanya hidup setelah mati. Ini secara tidak langsung. Kalau tidak percaya adanya hidup setelah mati, secara tidak langsung, seperti kalau orang Yahudi langsung sih mengatakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupkan kembali manusia. Mereka mengatakan demikian. Nah, kalau yang tidak percaya adanya hidup setelah mati, secara tidak langsung sama dengan mereka. Tidak meyakini adanya hidup setelah mati, secara tidak langsung ya, menuduh atau apalah bahasanya ya, menuduh, meyakini bahwa Allah tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupkan kembali manusia. Orang-orang jahiliyah dulu sama, di orang-orang jahiliyah penyembah berhala, yang sampai mereka ini kan membawa tulang belulang manusia lalu diperlihatkan kepada Nabi. Mereka meminta, coba terangkan apa yang seperti ini yang kamu katakan manusia hidup lagi, singkumaha carana. Ini tulang belulang manusia yang sudah keropos, kering, sudah gitulah. Coba terangkan, semua bisa. Nabi bisa nerangkan gitu. Untuk menjawab hal tersebut, kemudian Allah menurunkan ayat. Ya Allah itu lebih pintar. Allah menurunkan ayat sebagai jawabannya. Lihatlah tanah yang kering, kemudian Allah menurunkan hujan. Setelah hujan banyak tumbuhan yang hidup, gampang karena Allah menghidupkan upaya teh. Ya, itu jawaban dari Allah teh gitu. Surat apa? Ada beberapa yang di surat Yasin ada. Itu jawaban dari orang kafir yang minta, coba jelaskan apa manusia seperti ini yang kamu dikatakan manusia hidup lagi. Nyalahin, kita sebenarnya gitu kan, nyalahin atau dari nuetan urek dihirupkan deui mah. Karena kalau tulang belulang itu tadi kan jasad yang sok kesimpen nanti juga akan hancur dan hilang. Itu aya nangke kiamat bener. Udah pasti leungit. Tapi untuk membuka pikiran mereka, bagi Allah sangat mudah. Yang disebut menghidupkan yang mati itu Allah memberi analogi seperti yang tadi. Lihatlah tanah yang kering. Lalu Allah menurunkan hujan. Setelah turun hujan itu kemudian muncullah berbagai macam kehidupan. Kan mudah bagi Allahnya. Kalau contoh itu tinggal turunkan hujan ya tuh Allah mah. Nah mereka ini luar biasa nih ya, menurut saya nih ini catatan yang ada di sini. Dari kata-kata ini ya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah pendek ayat namanya, ada ayat pondok sate ayat. Ayat panjang-panjang itu lieur. Pondok ya ma'ruh ya yubdi'u wa yu'id, dialah yang memulai dan mengulangi. Itu kan tadi terjemah harfiahnya. Ada kemungkinan dua kemungkinan makna, tapi dua-duanya juga benar. Kalau Allah yang memulai penciptaan dan nanti Allah akan mengulangi dalam arti menghidupkan kembali.
Dimaknai demikian, benar banyak ayat yang menerangkan demikian. Kalau khusus terkait dengan Ashabul Ukhdud, ternyata Allah memulai dan mengulangi itu, ini soal azab untuk mereka. Di dunia mereka diazab oleh Allah, dan azab dari Allah itu nanti Allah akan ulangi lagi, diazab lagi berarti. Ya, Allah memulai artinya Allah menimpakan azab di dunia, dan nanti Allah akan mengulangi mengazabnya lagi di akhirat dengan yang lebih beratnya. Itu ayat sebelumnya, makanya kalau dikaitkan dengan makna azab sebelumnya Allah sudah menyebutkan inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu maha berat. Nah, kenapa demikian? Nah, ini yang terakhir barusan nih, iz kafaru bi nikmatil ibda, karena mereka itu kufur dengan nikmat diciptakan. Padahal tadinya diantaranya saya kaitkan dengan padahal manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai ahsani takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tapi kan ayat berikutnya summa rodadnahu asfala safilin, situasi bisa dibalik oleh Allah. Manusia yang telah Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik itu bisa sampai kepada rodadnahu, kemudian kami balikan keadaannya, rodadnahu, kemudian kami balikan situasinya, asfala safilin itu menjadi makhluk yang aspal paling rendah. Otak aspal ulah dipengen mau kenteng lain tempatna dihandap aspal mah. Aspal asapilin tadi artinya berderajat yang paling rendah. Iya itu karena kekufuran mereka itu, bahkan kekufuran kufur nikmatnya berartinya mereka tidak bersyukur, mereka kufur nikmat itu bahkan sejak kenikmatan yang paling mendasar, yaitu diciptakan sebagai manusia. Manusia itu ahsani takwim. Ini yang mereka sia-siakan. Kenikmatan ini yang bahkannya memang dasarnya mereka mendustakan kenikmatan tersebut, ya pastilah disia-siakan. Coba kalau disyukuri berarti kan enggak. Wa kazzabu bil i'adati, kenikmatan penciptaan awalnya dikufuri atau tidak kufur nikmat terhadap hal tersebut, dan ketika Allah menjelaskan bahwa manusia akan dihidupkan lagi, mereka pun mendustakannya. Padahal secara tidak langsung yang tidak mempercayai, apalagi secara terang-terangan menentang, tidak meyakini bahwa manusia akan dihidupkan, bukan hidup lagi, dihidupkan kembali oleh Allah. Makanya tadi kan bagaimana ini, coba terangkan apa tulang belulang seperti ini yang nanti hidup lagi. Moal atau jawabannya ari tulang belulang itu mau bisa hidup deui ku sorangan. Artinya tulang belulang itu kan tidak akan bisa hidup lagi sendiri, tapi manusia nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, iya teh berarti tahapan hidup manusia teh di Al-Baqarah 28. Di situ pelakunya Allah semua yang disebut. Artinya bukan manusia hidup sendiri, kemudian mati sendiri, hidup lagi sendiri, mati lagi sendiri. Bukan, oleh Allah dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Itu oleh Allahnya, bukan dia manusianya hidup sendiri, nanti mati sendiri. Kayak irah yang hirup deui sorangan. Keluar tina taneuh, emang rinyuh urang tina dieu teh. Dan nu kitu mah rinyuh nu keluar sorangan tina taneuh mah atuh. Ayatnya kan ini kayfa takfuruna billah. Aduh ampun, kan ayatnya pun itu dimulai dengan kata-kata istifham inkari. Bagaimana mungkin kalian itu bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu asalnya tidak ada. Fa'ahyakum, ini pelakunya Allah nih. Kemudian Allah menghidupkan kamu, artinya Allah menciptakan manusia di dunia.
Summa yumitukum. Pelakunya Allah nih dari kata-kata ini. Kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kembali kalian. Summa ilaihi. Bukan rojiun. Anggaplah kalau rojiun kembali sendiri. Turjaun mah dikembalikan. Berarti yang mengembalikannya siapa? Allah semuanya. Nah ini yang diingkari oleh mereka. Selain itu ya kalau untuk Ashabul Ukhdud ini ya, selain mereka kufur terhadap awal mula penciptaan, kufur juga terhadap penjelasan bahwa nanti Allah akan menghidupkan kembali manusia, ditambah dengan dosa mereka yang menghalangi orang-orang untuk beriman. Ternyata kan di kisah Ashabul Ukhdud ini kan orang-orang yang sudah beriman itu dipaksa untuk murtad atau lompat ke dalam api. Nah, ini azab mereka teramat sangat berat nih bagi mereka. Nah kemudian yang berikutnya, tah iya ayatnya, ayat yang menerangkan demikian, tapi lanjutannya wa huwal ghafurul wadud. Allah itu maha pengampun dan bukan Rahman Rahim di mau wadud mah penuh cinta. Allah sangat mencintai makhluknya karena itu ciptaan Allah sendiri. Allah sangat mencintai makhluknya karena kan makhluknya ini ciptaan Allah. Ini ayatnya seperti ini ya. Wahwa dan dia itu Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Wadud yang ya itu penuh cinta, bahasa orang namanya sangat gitulah, amat sangat mencintai makhluknya. Nasihat Nabi yang ini kalau nggak salah yang dibawa sabar kemarin ya. Waktu Rasulullah anak perempuan Rasulullah itu cucunya berartinya ya yang cucunya yang sakit keras. Kemudian ibunya ini anaknya Rasulullah SAW kan. Ibunya yang menyuruh seseorang beritahu Nabi ini cucunya kritis gitulah. Ternyata ketika utusan ini menemui Nabi memberi ilmu kan. Bejakeun ka indungna, milik Allah lah apa yang ia ambil dan milik Allah lah apa yang ia berikan. Nah di situ tersirat bahwa mun maneh kitu teh nya ka budak Allah meleuwih dan bogana. Ya indungnya kan wah ibunya kenapa? Secara naluri mana ada ibu tidak sayang anaknya sampai dia gempur gitu itu ini kasih tahu Nabi itu kan. Kata Nabi ya wajarlah kalau orang tua mencintai anaknya, tapi yang tidak boleh lupa Allah lebih mencintai anak itu karena Allah pemilik hakikinya. Karena Allah pemilik sesungguhnya. Kalau ibunya mencintai, lah itu mah kebagian jeruk wungkul cek Allah teh eureunna. Kebagian nya teh pendah we nu jerukna. Allah maleuwihnya nu bogana. Gitu sebenarnya gento tuh kitu ka ibu-ibu sih. Udah gitu ka ibu-ibu teh teu ngarasakeun. Udah gitu ka ibu-ibu teh ngarasakeun. Apa nges diberi penghargaan ku Allah sebesar-besarnya 3 kali indung disebut kakara bapak saya gitu protes digitukan ku Allah. Mangga Allah yang menetapkan sudah diberi penghargaan yang tinggi. Ibu mah aduh seorang ibu di mata di apa namanya artinya menurut Allahnya ya menurut Allah gitu seorang ibu itu seperti apa luar biasa. Ada yang menjadi awewe itulah. ngerasa gak gitu tah 3 kali lipat itu penghargaannya dari Allah dibandingkan bapak. Ini Al-Ghafurul Wadud. Ini pendek-pendek ayatnya ya. Kalau Al-Ghafur yaitu maha pengampun. Nah kita kaitkan begini, Allah mau sering tadi kan buka ayat tadi ya inta uduni nikmatinan tadi teh latuh suha. Ujung ayatnya Ghafur lagi Allah maha pengampun deui.
Ini mana Maha Pengampun di sini kita kaitkan begini bahwa Allah sendiri kan yang sudah menetapkan bahwa manusia pasti berdosa. Coba kalau Allah tetapkan demikian, Allah tetapkan manusia pasti berdosa, kemudian Allahnya menyebut nggak ada ampunan, cilaka tuh jadi jelema teh gitu mah. Aneh gitu ya, aneh. Karena ini kan Allah yang menetapkan bahwa manusia itu makhluk yang pasti berdosa. Kan di dalam kitab apa tobatnya kemarinnya, dalam pembahasan tentang tobat kan hadis itu disebutkan bahwa kalau manusia protes gitu kepada Allah, tidak mau punya dosa, karena kenapa? Anggaplah protes kepada Allah itu ya siapa yang nggak takut dosa, karena dosa itu sebab dari azab, dari neraka. Allah menetapkan manusia punya dosa, ngeri kan sebetulnya. Ya andai kalau Allah menetapkan manusia pasti punya dosa dan Allah mengatakan enggak ada ampunan, pasti celaka semua manusia kecuali Rasulullah. Ternyata ta'yata wa huwal ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Nah bahkannya di hadis yang menerangkan tadi bahwa Allah menetapkan manusia itu makhluk yang pasti berdosa. Jika manusia tidak mau ditetapkan demikian, maka Allah mengancam akan mengganti dengan makhluk jenis lain. Nggak semusnahkan seluruh manusia di dunia, mah ganti ku alien kabeh. Alien mah protes, kamu berdosa, siap. Allah manukitu resepen. Ini manusianya tidak mau berdosa, Allah mengancam. Itu ketetapan Allah kan, makanya manusia kan tidak boleh menentang ketetapan Allah sedikit pun, karena Allah pasti benar. Nah, kalau begitu manusia celaka kalau Allah tetapkan sebagai manusia berdosa. Nah kan Allah akan menyediakan ampunannya, tinggal manusianya mau diampuni gak? Kalau tadi Allah menetapkan manusia sebagai makhluk yang berdosa, lalu Allah mengatakan gak ada maaf bagimu, tak eta cilaka baru. Kalau ini kan Allah menyediakan ampunan, jadi kenapa tidak diampuni? Padahal Allah sudah menyediakan ampunan. Mencik orang itu hayang mencokot itu ampunan, maka Allah mendapat, Allah mau lautan hampura. Artinya bukan sedikitnya nya lautan mah atuh lamun cai rek jelema kabeh ngarojai ge moal beakeun moal atuh cai laut mah. Yang salah itu manusianya yang tidak mengambil ampunan Allah, padahal Allah sudah menyediakan ampunan yang jauh lebih banyak dari sebesar-besar dosa yang bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Itulah mungkin bahasanya ya. Ampunan dari Allah ini jauh lebih banyak, lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan seluruh dosa yang bisa dan sebesar-besar dosa yang bisa dilakukan oleh seluruh manusia plus makhluk lain. Sok semua makhluknya berdosa kepada Allah, minta ampun, cukup ampunan dari Allah moal kurang. Kan manusianya yang tidak mau diampuni. Kalau dalam bab tobat banyak kemarin sudah jelas, minta diampuni kumaha? Minta ada Allah Maha Pemurah. Hanya benar nggak? Benar nggak itu ini serius ya gitu? Yang Allah mau urusan aku gitu. Banyak yang tidak serius. Minta ampunan isukna dar deui ari maneh cik Allah teh kamari cenah minta ampunan ayeuna geus dar deui. Kan gitulahnya kemarinnya ciri orang yang ingin diampuni itu adalah tobat, menyadari, mengakui sudah melakukan kesalahan dan tidak mengulangi. Itu ciri serius ingin ampunan, dan pasti diampuni karena Allah Maha Pengampun. Da boga teu serius jelemana hareuy wae. Kalau kita menyebut istilahna teh naon tobat. Tobat samol begitu coladot tobat. Lain eta beda deui nu kitu mah tobat eta mah eta baru dibanjur ke bubur panas. Nu eta mah dibanjur ke bubur panas anu sarana kitu mah tobat. Beda ya tobat. Nu kanalana mah ibu-ibu anger lah nu sadeui da. Lain.
Nubi mah lain eta mah Gatot Kaca nubi mah. Nu sorana kitu mah. Kemana tuh beta? Nah ini Al-Ghafur tapi kita melihat Al-Ghafur ini kan dalam rangkaian ayat ini bukan makna secara umum ya. Kalau makna secara umum, wah Allah Maha Pengampun, ampunannya tanpa batas. Itu makna normatif secara umum seperti itu. Tapi kan di sini kemarin juga di ayat mananya yang keberapa yang innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summalam yatubu. Ini kan tentang ashabul ukhdud. Mereka itu yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, summalam yatubu, kemudian mereka tidak tobat. Tak iya teh andai mereka bertobat, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Andainya mereka bertobat, padahal kalau kita lihat dosanya, kalau kita lihat dosanya ini ting dosa segede kumaha tuh 20.000 orang diperintah murtad. Lalu jadinya kan dibunuh dengan cara lompat ke dalam api. Memerintah murtadnya dosa besar, membunuhnya dosa besar. Jumlahnya berapa orang? Rarasan teh ieu dosa mun ku jelema sigana geus ieu mah geus harus dihukum mati lah. Artinya kalau bagi hukuman manusia mah kan hukuman mati teh puncak da walaya deui atuh. Ya kalau sekarang manusia menghukum seseorang puncaknya adalah hukuman mati. Mungkin kalau sudah oleh manusia, wah sudah tidak ada ampunan ini kesalahan seperti ini. Bahkan di hukumnya pun gitunya dengan hukuman paling tinggi. Manusia mah hukuman mati lah paling tinggi. Bagi Allah enggak. Wa huwal ghafur. Sekali lagi ya, kata Al-Ghafur di sini dengan rangkaian kejadian Ashabul Ukhdud, bukan Al-Ghafur secara makna umum. Artinya ini pun pelajarannya bahwa tidak ada di mata Allah itu dosa yang tidak diampuni. Asal gitu kan tobat, tidak ada yang lain. Ada pernyataan yang innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bihi syai'an. Allah pasti mengampuni dosa sebesar apapun kecuali kemusyrikan yang dibawa mati, atau kemusyrikan si pelakunya itu musyrik dan tidak bertobat sampai mati, itu enggak ada ampunan. Hanya satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah, yaitu syirik, musyrik, menyekutukan Allah dan tidak bertobat sampai mati, enggak ada ampunan. Selain itu semua pasti diampuni ini ya. Nah kembali lagi nih Al-Ghafur di sini kaitan dengan ini yang terkait dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ya Allah itu baligul magfirah, tadilah ampunan dari Allah itu tanpa batas li dzunubi ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman, izatabu wa anabu ilaihi, apabila mereka itu bertobat dan berserah diri. Ampunan dari Allah itu tanpa batas bagi orang yang beriman, karena kalau kafir kan nggak ada ampunan. Bagi orang yang beriman apabila tobat dan pasrah gitu kepada Allah ya, yaghfiru dzanba man taba ilaihi wa khada'a ladaihi. Itu bagi yang bertobat dan tunduk, pasrah, berserah diri itu ya. Maka nazanbu kabiron aw sogiron, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau menurut logika manusia mah apalagi dosa kecil lah pasti diampuninya. Dosa sebesar apapun oleh Allah itu, ampunan dari Allah itu jauh lebih besar, lebih banyak. Ini catatan yang berikutnya nih, yang al-wadud. Wadud de mawaddah, wadah ya wadu mawaddah. Allah itu tadinya Allah itu menciptakan makhluknya, atau kan seluruh makhluk ini kan yang menciptakannya Allah. Masa Allah tidak menyayangi? Kita bandingkan, analoginya meskipun ya, kita bandingkan kalau orang tua mencintai anak, anggaplah si orang tua itu merasa pan budak teh meunang nyeun maranehna mataknya oge. Itulah perasaan itu gak bisa dihilangkan. Kenapa menyayangi anaknya?
Ya itu benar budak terasaan menang maranehna meskipun hakikatnya kan setiap manusia yang lahir itu ciptaan. Ya makanya Allah apalagi pencipta hakikinya apa Allah bagi Allah pencipta sesungguhnya ibu bapaknya saja menyayangi dan rasaan menang manehna. Kalau Allah yang sesungguhnya gitu bahwa itu ciptaan buatan Allah makanya Allah pasti sangat mencintai seluruh makhluknya. Ya, dengan kecintaan yang ya Allah pada serba tanpa batas sebetulnya. Allah segala-galanya itu tanpa mau ilmunya, rahmatnya gitunya, kasih sayangnya, azabnya dan sebagainya. Pokoknya semua sifat-sifat Allah itu semuanya itu tanpa batas. Nah Allah amat sangat mencintai orang kalau secara normatifnya itu seluruh makhluknya. Ya Allah sangat mencintai orang-orang yang taat tayo kecintaan dari Allah tanpa batas ya bagi orang-orang yang taat. Baligul mahabbati lil mutiin. Kecintaan Allah itu tanpa batas bagi orang-orang yang taat. Baligul wadud bahasa Arab masuk asa eta keneh wadud dengan mahabbah eta keneh. Bagi orang-orang yang taat karena itu kan buktinya orang yang tidak taat diazab oleh Allah artinya terjadi perubahan berarti terjadi perubahan dari asalnya. Kalau Allah menciptakan Abu Lahab, Allah menciptakan Fir'aun itu Allah mencintai mereka enggak? Allah mencintai semua ciptaannya, tapi kan mereka ya Fir'aun lah, Abu Lahab lah gitu ya contohnya ya disebutnya orang-orang yang tidak mau dikasihi, tidak mau dikasihani. Cirinya apa? Mereka tidak taat. Karena kecintaan Allah itu baligul mahabbahnya kecintaan yang tanpa batas lil mutiin bagi manusia-manusia yang taat. Tapi kalau manusianya sudah tidak taat, sudah keluar gitu dari lingkungan rahmat disebut nanti. Ya seperti inilah contohnya ashabul ukhdud. Allah mengazab mereka dunia dan akhirat. Ya, bukan hanya di akhirat saja karena semua orang-orang yang ya terutama yang disebut di dalam Al-Qur'an lah. Kaum Nabi Nuh karena tidak taat. Kaum Nabi Lut, Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, semuanya mereka itu menentang Nabi di zamannya masing-masing. Mereka tidak taat kepada Nabi yang diutus oleh Allah, diazab pasti oleh Allah sejak di dunia. Nah, kemudian juga nyama isolus sawabi li ahli taati alal wajhi at-tammi. Nah ini ya karena Allah sangat mencintai, Allah Maha Pengampun. Allah sangat mencintai, ini pun ya maknanya adalah Allah akan memberikan balasan bagi yang taat itu dengan balasan yang sempurna. Nah inilah yang balasan yang sempurna ini balasan yang tidak bisa dibayangkan oleh kemampuan manusia. Sempurna gitunya, sempurna sah segala-galanya. Sempurna dari segi jumlah, sempurna juga dari kualitas kenikmatannya, ya di mana semuanya itu Allah berikan kepada orang-orang yang taat. Eta masalah nama yaitu Allah semuanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang taat. Gak usah dua hiji dah dari masih untuk sampai ke poin ini ya. Untuk sampai ke poin apa namanya yang sekarang ini masih ada dua lagi rangkaian ayatnya mulai dari inna batsya rabbika lasyadid, kemudian innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Nah dua lagi dzul arsil majid dan fa'alul lima yurid. Nah dari situ satu koma gitu. Nanti lanjutannya hal ataka hadisul junud itu sudah poin yang lain. Jadi untuk poin yang ini masih ada dua ayat lagi yaitu ayat Dzul Arsyil Majid dan Fa'alul lima yurid.
Ini tentang aras juga, wah ternyata hadis-hadisnya luar biasa. Aras itu kan dikenalnya sebagai istana singgasananya Allah. Yang aras itu berarti sejak dulu kan Allah tinggalnya di aras. Sampai nanti di akhirat juga Allah tinggalnya masih di aras. Di mana aras itu nanti akan menjadi tempat terdekat untuk orang yang masuk ke surga Firdaus. Surga Firdaus itu dekat ke aras. Penghuni surga Firdaus itu nantinya berarti bisa melihat aras itu seperti apa. Penghuni surga yang lain juga bisa karena terhalang oleh tingkatan surga di atasnya. Yang toseh heula deui ningali aras siga kumaha gitu mun didinya mah kabagean pasti. Kalau bisa masuk surga Firdaus pasti kebagian karena di atas surga Firdaus itu tidak ada tingkatan surga lain. Karena ini surga tertinggi, di atas surga Firdaus itu adalah aras tempat tinggal atau istananya singgasananya Allah. Nah nantilah ini pertemuan yang akan datang nih, banyak hadis-hadis tentang aras. Saya sengaja buka itunya aras, hadis-hadis tentang aras. Banyak yang baru juga itu saya membaca, aneh sih, udah memang ada gaib atau kumaha tuh. Banyak juga hadis-hadis yang ternyata belum terbaca sebelumnya cukup banyak. Ajaib lah semuanya itunya. Ya nantilah dilanjutkan ada 2 ayat lagi berartinya untuk poin yang ini mulai dari inna batsya rabbika lasyadid sampai kepada fa'alu lima yurid. Karena kesananya itu sudah poin baru. Apakah sudah sampai berita kepada kamu tentang ahadisul junud, yaitu Fir'aun wa Samud. Ini sudah hal cerita lain berarti poin baru.